Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melanjutkan ke sesi ketiga dari pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas, yaitu menyusun instrumen penelitian tindakan kelas. Pada Ibu, kita bersama kembali di dalam penyusunan instrumen PTK. Baiklah Bapak dan Ibu, ada 4 kegiatan yang akan kita lakukan di dalam sesi diklat ini atau pelatihan ini adalah memahami instrumen PTK dengan mengamati video pembelajaran singkat ini, kemudian kita akan live chat dengan forum diskusi dan chatting, kemudian live diskusi untuk pengerjaan LK3. Kemudian Pak Ibu akan mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kami akan mengoreksinya dan yang berikutnya kita akan review tentang instrumen penelitian tindakan kelas. Pada Ibu, untuk materi ini ada pengetahuan yang harus Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama, sesuai dengan materi pokoknya, pengertian instrumen penelitian tindakan kelas, kemudian jenis-jenis instrumen penelitian kelas. Sedangkan keterampilan yang kami harapkan Bapak Ibu nantinya bisa membuat instrumen penelitian tindakan kelas. Tentunya, instrumen penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu buat sesuai dengan proposal yang telah Bapak Ibu rancang di sesi yang kedua, yaitu penyusunan proposal yang telah kita bicarakan kemarin. Bapak Ibu, instrumen. Nah, mari kita pahami apa sih yang dikatakan dengan instrumen. Instrumen itu kalau kita padankan dengan bahasa Indonesia berarti alat. Instrumen itu adalah alat. Maka ketika kita berbicara tentang alat penelitian atau instrumen penelitian, maka dapat didefinisikan sebagai alat untuk mengukur informasi atau alat untuk mendapatkan pengukuran, menurut Darmadi. Nah, Bapak dan Ibu, untuk membuat instrumen, ada 2 syarat yang harus kita pahami. Yang pertama, instrumen itu harus memiliki validitas. Yang kedua, instrumen itu harus memiliki reliabilitas. Bapak dan Ibu, apa sih dikatakan validitas? Kita ketahui bahwa instrumen itu adalah alat. Maka alat untuk mendapatkan data, alat pengukuran untuk mendapatkan data. Maka alat itu, instrumen itu harus valid. Nah, apa dikatakan dengan valid? Valid itu adalah mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tepat. Misalnya, Bapak Ibu ingin mengukur panjang sebuah benda. Nah, kira-kira apa alat ukurnya? Tentu alat ukurnya adalah meteran, bukan timbangan. Karena untuk mendapatkan data panjang sebuah benda, kita harus menggunakan meteran. Nah, sama dengan penelitian kita, ketika Bapak Ibu ingin mengetahui, mendapatkan data tentang hasil belajar siswa, maka alat ukur yang tepatnya adalah tes, bukan pengamatan, tapi adalah tes, karena yang diharapkan adalah hasil belajar siswa. Nah, itu yang disebut dengan validitas. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas ini Bapak dan Ibu adalah kunci dasar dari validitas. Apa itu dengan reliabilitas? Bahwa alat ukur yang kita gunakan itu dapat dipercaya. Kapanpun dilakukan, pada waktu kapanpun dilakukan, pada siswa tersebut dia akan menghasilkan data yang sama yang kita harapkan. Walaupun nanti skornya berbeda-beda, tapi kita akan mendapatkan data yang sama. Jadi untuk instrumen penelitian, untuk mendapatkan alat ukur yang tepat, kita harus memenuhi syaratnya bahwa instrumen itu harus valid dan harus reliable. Nah, ini harus kita pahami agar kita tidak salah mendapatkan data. Bapak Ibu, untuk membuat instrumen penelitian PTK, ada beberapa jenis penelitian instrumen PTK. Yang pertama adalah RPP, kemudian pedoman observasi, pedoman wawancara, catatan lapangan, angket, pedoman pengkajian data dokumen, dan lembar tes. Nah, mengapa RPP harus ada? RPP ini adalah instrumen pertama kali yang harus Bapak Ibu buat sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah Ibu sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Karena Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelas, maka Bapak Ibu harus mempunyai tahapan sistematis sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, pedoman observasi.
kapan kita menggunakan pedoman observasi? Yaitu ketika Bapak Ibu mengharapkan adanya aktivitas yang mau diamati, adanya data hasil pengamatan. Siapa yang akan Bapak Ibu amati? Yang akan kita amati adalah aktivitas siswa di kelas, kemudian tindakan yang dilakukan guru. Maka kita memerlukan pedoman pengamatan atau disebut dengan pedoman observasi. Nah, kemudian yang ketiga, pedoman wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah meminta pendapat siswa, meminta persepsi siswa secara langsung terhadap tindakan yang telah dilakukannya, terhadap kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, itu digunakan dalam bentuk pertanyaan kepada siswa. Bisa langsung, bisa kita lakukan secara telepon atau dengan cara Bapak Ibu sesuai dengan situasi. Kemudian yang keempat, catatan lapangan. Apa pula catatan lapangan? Catatan lapangan itu berupa catatan kejadian di lapangan atau catatan kejadian di kelas di luar observasi yang mungkin terjadi, yang akan mempengaruhi data yang Bapak Ibu peroleh, yang mempengaruhi tindakan yang telah terjadi di kelas. Bisa saja tentang ada gangguan, bisa saja tentang hal-hal yang positif yang di luar pedoman observasi. Kemudian yang kelima adalah angket. Apa pula itu angket? Apakah wajib angket? Tidak juga. Angket ini berupa daftar pertanyaan atau daftar pernyataan yang kita mintakan kepada siswa dalam bentuk tertulis. Nah, angket ini bisa angket terbuka, yaitu meminta jawaban siswa dari yang tertulis, apa pandangannya. Kemudian juga dalam bentuk angket tertutup, berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab dalam bentuk sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, angket ini juga bisa Pak Ibu gunakan di dalam penelitian tindakan kelas. Berikutnya adalah pedoman pengkajian data dokumen. Nah, Bapak Ibu tentu memiliki beberapa dokumen-dokumen yang akan Bapak Ibu amati sebagai data yang akan dikumpulkan. Nah, kita akan membuat pedoman dokumen. Mungkin saja Bapak Ibu akan membuat data dokumen ini untuk tugas-tugas siswa. Berapa terjadi peningkatan tugas siswa? Berapa terjadi aktivitas siswa? Nah, itu didokumenkan. Disebut dengan pedoman pengkajian dokumen. Kemudian terakhir adalah lembar tes. Kapan kita gunakan lembar tes? Ketika kita ingin mendapatkan bahwa hasil belajar siswa itu akan kita ukur. Seberapa terjadi peningkatan, bagian mana yang meningkat, bagaimana yang belum. Maka kita akan gunakan tes untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, apakah semua instrumen itu kita pakai di dalam sebuah PTK? Tentu tidak. Tidak semua instrumen kita pakai. Kita akan sesuaikan dengan variabel yang telah Bapak Ibu angkat. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan penelitiannya tentang aktivitas belajar siswa saja, maka Bapak Ibu tidak perlu semuanya. Mungkin cukup RPP, pedoman observasi, wawancara, catatan lapangan. Tapi kalau jika Bapak Ibu ingin PTK-nya dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa, maka Bapak Ibu juga akan menggunakan RPP, pedoman observasi, wawancara, catatan lapangan, dan lembar tes. Angket apakah mesti ada? Tidak. Yang penting Bapak Ibu gunakan saja instrumen untuk data yang ingin Bapak Ibu kumpulkan. Baik, seperti apa kita melakukan langkah-langkah penyusunan instrumen? Pertama, analisis variabel penelitian. Lihat rumusan masalah yang Bapak Ibu buat. Apa rumusan masalah Bapak Ibu angkat? Apakah tentang aktivitas kah? Atau hasil belajar? Atau aktivitas dan hasil belajar? Jika keduanya, maka pilihlah instrumen yang cocok untuk mendapatkan data keduanya. Kemudian tetapkan jenis instrumennya. Apa saja instrumen dari instrumen yang kita bicarakan tadi yang cocok dengan variabel Bapak dan Ibu. Setelah ditetapkan jenis instrumennya, buatkan kisi-kisi atau blueprint sebagai panduan untuk menyusun instrumen. Keempat, susun instrumen. Kemudian, uji cobakan instrumen untuk mendapatkan reliabilitasnya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga Bapak Ibu bisa memahami, dan jika Bapak Ibu ingin memahami lebih lanjut, silakan download file materi tentang instrumen di Moodle di kelas kita, kelas penelitian tindakan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan berjuang.